Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pokok yang kedua, nikmat itu hanya ditarik, dihilangkan dari orang yang tidak mengetahui ukuran nikmat. Orang yang tidak mengetahui ukuran nikmat atau nilai nikmat, yaitu orang yang suka mengingkari nikmat dan tidak mau mensyukurinya. Nah, nikmat itu hanya ditarik, terutama yang dimaksud adalah nikmat agama, nikmat ilmu, nikmat ibadah, ditarik oleh Allah, dihilangkan oleh Allah dari orang yang tidak mengetahui ukuran nikmat agama itu. Orang yang kadang mensyukuri nikmat agama contohnya adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat iman. Nah, itu bisa satu saat iman itu ditarik oleh Allah darinya. Orang yang tidak mensyukuri nikmat ilmu, maka satu saat nikmat ilmu itu bisa ditarik Allah. Orang yang tidak mensyukuri nikmat amal, nikmat ibadah, maka suatu saat nikmat ilmu ibadah itu ditarik oleh Allah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. Al-ayat. Artinya, bacakanlah hai Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi kisah orang yang aku beri ayat-ayatku. Orang ini diberi Allah ayat, diberi Allah keistimewaan agama berupa mengetahui Ismullahil A'zam. Orang ini dapat nikmat dari Allah, mengetahui Ismullahil A'zam. Orang yang mengetahui Ismullahil A'zam itu orang-orang tertentu, orang-orang yang sangat sedikit. Karena orang yang mengetahui Ismullahil A'zam itu, apabila dia berdoa kepada Allah dengan menggunakan Ismullahil A'zam itu, doanya dikabulkan Allah. Apa nang inya minta dikabulkan Tuhan. Nah, di zaman dahulu, di zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seseorang yang diberikan Allah ayat Ismullahil A'zam itu. Lalu keluar dari nikmat itu. Ini kadang membanggakan nikmat itu. Kadang merasa agung terhadap nikmat itu. Kadang mensyukuri nikmat itu.
Akhirnya nikmat itu dicabut oleh Allah. Dulunya ia ma'rifat kepada Allah, dicabut. Dulunya dia mengetahui Ismullahil A'zam, dicabut Tuhan. Lalu diikuti syaitan. Akhirnya menjadi orang yang sesat. Seandainya aku menghendaki, tentu aku dapat saja meluhurkan derajatnya sebab ayat itu. Para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud Allah dengan allazi, orang yang kami berikan ayat itu adalah bernama Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura itu orang yang diberi Allah ilmu, diberi Allah ma'rifat, diberi Allah mengetahui Ismullahil A'zam, diberi Allah kemampuan melihat Lauhul Mahfuz. Tapi Bal'am ini kada mensyukuri nikmat itu. Akhirnya ditarik oleh Allah. Dulunya ma'rifat, hilang ma'rifatnya. Akhirnya diikuti oleh syaitan. Nah, demikian halnya nikmat ilmu. Kita dapat pelajaran, dapat ilmu agama. Apabila kita merasa beruntung dapat ilmu itu, merasa sangat mulia mendapat ilmu itu, nah maka ilmu itu akan ditetapkan Allah pada diri kita. Tetapi apabila kita mendapatkan ilmu, kita anggap biasa-biasa, kita kadang merasa untung, kita kadang mengagungkan nikmat ilmu yang kita dapat itu, nah maka ilmu itu satu saat akan ditarik oleh Allah, karena kita dianggap kadang mengetahui ukuran nikmat ilmu itu. Demikian ibadah. Kita diberi Allah taufik sehingga bisa bangun tengah malam, bisa sembahyang tengah malam. Tapi kita kadang menganggap itu satu nikmat yang besar dari Allah. Kita kadang menganggap itu satu anugerah dari Allah. Nah maka kebiasaan kita bangun malam itu satu saat menjadi hilang, ditarik oleh Allah, karena kita kadang syukur, kadang merasa mulia, kadang merasa beruntung dengan nikmat sembahyang malam itu. Nah, itu contohnya. Kita dapat amalan umpamanya, ujar orang atau ujar guru, nah ini ada amalan. Amalan ini bila kamu amalkan bagus, beruntung dunia dan akhirat. Baca amalan. Ini amalannya, bacakan oleh guru amalannya. Nah, itu nikmat dari Allah, nikmat yang agung, nikmat yang tinggi nilainya. Apabila kita menerima amalan itu kadang merasa untung, nah kita terima amalan itu kadang merasa hebat, merasa biasa-biasa saja amalan itu, nah kita akan mendapat kesulitan mengamalkan amalan itu. Tetapi kalau kita dapat amalan, lalu kita asa beruntung dapat amalan itu, asa dapat anugerah yang besar dapat amalan itu, nah kita akan diberi Allah taufik untuk mengamalkan amalan yang tersebut. Karena Allah mengetahui ini orang tahu ukuran nikmat Allah, ini orang tahu nilainya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku, ujar Tuhan, uraian ayat tadi, telah memberikan nikmat kepada hamba ini dengan nikmat yang besar dan anugerah yang agung dalam hal agama.
Kita diberi Allah anugerah Islam, itu anugerah yang agung. Diberi Allah anugerah iman, diberi Tuhan pulang ilmu, diberi Tuhan pulang kawa beribadah. Nah, itu anugerah-anugerah yang besar. Allah telah memberikan nikmat kepada hamba ini yang namanya Bal'am tadi, dengan nikmat yang besar dan anugerah yang agung dalam hal agama. Dengan memberikan kedudukan kepadanya bisa memperoleh pangkat tinggi dan pintu rahmatku, supaya menjadi orang yang luhur di sisiku dan menjadi orang yang agung pangkatnya. Nah, Bal'am diberi Allah ma'rifat, diberi Allah ilmu, diberi Allah macam-macam, agar si Bal'am ini jadi orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah, agar dia menjadi orang yang punya pangkat agung di sisi Allah. Tetapi ia si Bal'am tidak mengetahui ukuran besarnya nikmatku. Lalu ia lebih senang kepada dunia yang hina dan rimih, serta memilih kesenangan nafsunya yang rendah lagi jelek. Lagi pula ia tidak mengetahui bahwa dunia ini di hadapan Allah tidaklah seimbang dengan nikmat agama yang paling rendah, sekalipun dan tidak dapat menandingi sayap seekor nyamuk saja. Akhirnya orang tersebut, Bal'am tadi, dalam kesenangannya kepada dunia sama dengan anjing yang tidak mengerti dimuliakan orang dan tidak bisa membedakan antara enak dengan terhina dan payah. Tidak bisa membedakan antara luhur mulia dengan remeh hina. Ia dalam dua keadaan ini selalu menjulurkan lidah anjing itu. Yang dianggap mulia menurut anjing adalah jika ia memperoleh sepotong roti yang dapat segera dimakan atau sekerat daging yang dilemparkan kepadanya. Baik engkau dudukkan di atas bangku berdekatan denganmu, atau engkau tempatkan di atas tanah dan kuturan yang ada di depanmu, tetap saja keinginannya anjing itu, kemuliaan dan kenikmatannya hanyalah pada sepotong roti atau sekerat daging. Ini adalah perumpamaan. Anjing itu selalu menjulurkan ilat. Nang dicarinya cuma sepotong roti, sekerat daging. Kada peduli di mana dia dapatkan, di tempat hina, di tempat sampah. Ini adalah perumpamaan hamba yang jelek. Lantaran ketidaktahuannya terhadap nikmatku dan tidak mengerti kemuliaan yang aku berikan kepadanya, ia buta mata hatinya, buruk adabnya dengan memandang kepada selainku dan melupakan nikmatku, sibuk dengan dunia yang hina dan keenakan yang rendah. Lalu aku memandangnya dengan pandangan menyiasati, dan aku mendatangkannya di lapangan pengadilanku. Aku memerintahkan untuk orang ini supaya dikenakan hukum keagungan. Kemudian aku mencabut semua pemberian dan kemuliaanku. Aku mencabut ma'rifat dari hatinya. Maka ia pun keluar dengan telanjang dari semua apa yang pernah aku berikan kepadanya. Akhirnya ia menjadi bagaikan anjing yang terusir atau syaitan yang terkutuk dan durhaka. Menurut cerita
sebagian ulama tafsir bahwa Bal'am bin Ba'ura tadi karena dia mengetahui Ismullahil A'zam, doa apapun yang dia panjatkan diterima, dikabulkan karena tahu Ismul A'zam itu. Akhirnya dijual dengan duniawi. Bal'am bersedia mendoakan orang walaupun maksiat asalkan diberi orang duit. Nah, menyalahgunakan nikmat Allah itu. Ada orang minta doakan walaupun yang doanya ini maksiat, didoakan oleh Bal'am. Doanya kabul karena dia tahu Ismullahil A'zam. Ada orang memberi duit minta doakan walaupun doanya itu zalim, walaupun doanya itu bertentangan hukum Allah, permintaannya tetap didoakannya kepada Allah. Nah, itulah Bal'am ini, dia menganggap inting nikmat Ismullahil A'zam dan dia menganggap besar pemberian orang berupa dunia itu. Akhirnya ma'rifatnya, ilmunya semuanya dicabut oleh Allah daripada diri Bal'am bin Ba'ura tadi. Nah, demikian pula perbandingan contohnya orang yang diberi Allah ilmu, baik dia belajar, baik dia mengajar ilmu agama. Orang yang belajar ilmu agama itu adalah orang yang dapat anugerah yang agung dari Allah. Orang yang mengajar ilmu agama sama, itu orang yang dapat anugerah agung dari Allah. Akhirnya orang ini meninggalkan belajar, meninggalkan mengajar karena kesibukannya mencari dunia. Nah, inilah perbandingan contohnya Bal'am tadi. Kalau demikian halnya, satu saat ilmu yang ada pada diri orang itu dicabut oleh Allah karena dia kadang menghargai nikmat ilmu yang diberikan Allah itu. Orang ini belajar ilmu agama. Waktu belajar ilmu agama, orang ini dicukupi oleh Allah kehidupannya. Makan aja, bapak kayaan aja. Allah datangkan rezeki kepadanya dari jalan yang macam-macam. Sehingga dia belajar ilmu agama, belajar, habis waktu untuk belajar. Atau mengajar. Orang ini diberi Allah ilmu, mengajar ilmu. Sibuk hari-harinya dengan mengajar ilmu. Hidupnya cukup, diberi Allah makan 3 kali sehari, pakaian kayak orang juga. Tetapi pelajar atau pengajar ini di belakang hari dia terlina, dia tergoda dengan kemewahan dunia. Akhirnya dia sibuk mencari dunia, meninggalkan nikmat. Dulunya belajar, kadang kau belajar lagi. Dulunya mengajar, kadang kau mengajar lagi. Karena sibuk dengan berbagai macam urusan dunia. Nah, ini orang sama dengan Bal'am tadi. Dia kadang memahami, kadang mengetahui ukuran nikmat ilmu itu nikmat yang agung. Sedangkan nikmat yang dikejarnya itu adalah nikmat dunia yang jauh lebih rendah nilainya daripada ilmu tadi. Nah, demikian halnya orang ini satu saat ilmu yang diberikan Allah kepada orang tersebut ditarik oleh Allah. Ditarik. Akhirnya apa? Kalau ada gairah lagi untuk belajar, kalau ada gairah lagi untuk mengajar, nah kalau ada kegemaran lagi untuk belajar karena kesibukannya, itu memang sengaja ditarik oleh Allah. Karena inya kada menghargai nikmat agung berupa ilmu yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya itu. Nah, mudah-mudahan Allah berkenan melindungi kita semua dari kemurkaan dan kepedihan siksanya. Sungguh Allah sangat balas kasih kepada kita. Puaskanlah hati engkau dengan contoh berikut. Nah, ada lagi contohnya. Raja dunia yang memuliakan seorang hambanya. Raja ini ada bisi hamba banyak.
ada seekong nang disayangi, lalu memberikan pakaian khusus si raja tadi kepada hamba tadi, mendekatkan hamba itu kepadanya dan menampakkannya di atas pelayan-pelayan lainnya. Raja juga memerintahkan agar hamba itu tetap berada di muka pintunya. Raja memerintahkan supaya hamba ini dibangunkan sebuah rumah besar di tempat lain, dibuatkan singgasana yang tinggi, disediakan makanan, diberi jariyah budak perempuan yang cantik dan pelayan yang muda-muda. Kalau hamba ini pulang dari melayani sang raja, ia duduk di atas singgasananya bagaikan raja yang dilayani dan dimuliakan. Waktu antara ia melayani sang raja dengan yang ia dilayani bagaikan raja hanyalah terpaut 1 jam atau kurang. Nah, ini budak disayangi raja, diberi raja pakaian khusus, diistimewakan raja dari kawan-kawannya. Ujar raja, ikam wahai budakku, ikam duduk sini nah, ikam menghadap aku aja. Kaina ikam kuulakan istana nang besar, tapi kada di sini tempatnya di sana. Kaina bila ikam habis melayani aku ini, ujar raja, ikam bulik rumah ikam jadi istana. Pelayan muda-mudi yang cantik-cantik, yang tampan-tampan melayani engkau. Engkau duduk di singgasana. Tapi sekarang ikam melayani dulu aku, menghadap aku. Sudah ikam selesai melayani aku, silahkan nikmati istana itu. Nah, ujar raja lawan si budak ini. Nah, budak ini dapat anugerah agung dari raja. Diberi pakaian khusus, kan tuh. Yang lain kada dapat. Diberi pulang raja, si budak ini kesempatan selalu berhadapan dengan raja. Dijanjikan oleh raja, selesai ikam menghadap aku ini, ikam bulik rumah jadi istana. Nah, ini budak sudah dapat nikmat yang luar biasa. Nah, suatu ketika hamba ini melihat di dekat pintu istana raja, di dekat pintu istana raja melihat ada perawat kuda. Nah, perawat kuda sedang makan roti. Atau si budak ini melihat seekor anjing sedang menggeruguti tulang. Di sana, di sebelah sana tuh ada orang mandi kuda, ada orang merawat kuda, atau di sana ada seekor anjing yang sedang makan tulang belulang. Budak tadi melihat itu. Ia si budak tadi lalu meninggalkan kerjanya melayani raja. Karena melihat orang asik memandi kuda, asik melihat anjing makan tulang-tulangan itu, si budak ini meninggalkan menghadapi raja. Nah, meninggalkan menghadapi raja. Karena sibuk melihat dan memperhatikan perawat kuda atau anjing yang sedang makan itu. Sama sekali tidak memperdulikan pakaian dan kemuliaannya. Padahal seorang ini pakaian khusus diberi raja. Pakaian ini hanya untuk menghadap raja. Sekalinya melihat orang memandi kuda, melihat anjing, didatanginya ke sana. Ditinggalkannya si raja itu. Maka pakaian istimewa. Sama sekali tidak memperdulikan pakaian dan kemuliaannya. Kemudian si budak tadi ia mendekati perawat kuda untuk meminta secubit roti atau merebut tulang yang digeruguti anjing, sambil menganggap besar makanan itu. Masa untung diberi perawat kuda seputung roti. Nah, apakah sang raja tatkala melihat hambanya dalam keadaan begini
tidak lantas mengucap. Kalau raja tadi melihat engkau ini budak tadi, orang ini bodoh, ujar raja. Orang ini bodoh, rendah tujuannya, rendah cita-citanya, tidak mengetahui hak kemuliaanku, dan tidak mengerti betapa besar aku memuliakannya dengan pakaian-pakaian. Aku mendekatkannya ke hadapanku. Di samping apa yang kulakukan terhadapnya berupa perhatianku dan pemberianku dengan berbagai kenikmatan. Orang semacam ini adalah orang yang jatuh himmahnya, sangat bodoh dan sedikit akalnya. Lalu raja berkata, lepaskan pakaiannya dan singkirkan dia dari pintuku. Itu contoh. Ini adalah keadaan orang alim, orang yang diberi Allah ilmu agama. Contoh kayak tadi. Ini adalah keadaan orang alim apabila condong kepada dunia, serta ahli ibadah apabila mengikuti hawa nafsu. Sesudah dimuliakan oleh Allah dengan karunia bisa beribadah, bisa mengetahui anugerah Allah, syariat dan hukum Allah, kemudian ia tidak mengerti kebesaran derajatnya sehingga menjadi orang yang paling hina di hadapan Allah. Lalu ia menyukai dunia, berpayah-payah mencarinya, dan lebih senang kepada dunia itu ketimbang semua apa yang diberikan Allah kepadanya, yaitu nikmat ilmu, ibadah, berbagai hikmah dan hakikat. Orang yang diberi anugerah oleh Allah ilmu, ya kayak tadi contohnya. Orang diberi Tuhan ilmu agama, itu orang yang dapat kasih sayang dari Allah. Orang yang dapat pakaian khusus dari Allah. Orang yang disuruh Allah untuk selalu menghadap Allah. Dan setelah menghadap itu, Allah berikan dia istana yang sangat megah di lain tempat. Sesudah selesai menghadap Allah. Nah, kenapa sih orang berilmu ini melupakan tugasnya menghadap Tuhan, asik melihat orang maharabu kuda hanya untuk mengharapkan pemberiannya seputung roti? Kenapa orang ini meninggalkan raja, mendatangi anjing untuk merebut sekerat daging? Nah, inilah contohnya orang yang diberi Allah ilmu, orang yang diberi Allah kemampuan mengajar ilmu, berpaling kepada dunia, membuka usaha, membuka dagang, umpat jadi pegawai, umpat jadi berpolitik, akhirnya kada kau mengajar lagi. Nah, kada kau mengajar lagi ilmu yang diberikan Allah itu. Nah, orang seperti ini ilmunya akan ditarik oleh Allah, akan ditarik oleh Allah, dan gedung-gedung yang dijanjikan, yang dibangunkan di lain tempat itu akan dicabut oleh Allah dari pemiliknya, dari dia yang berhak itu. Sama juga halnya orang yang ahli ibadah, orang yang selama ini selalu aktif beribadah kepada Allah, sembahyang berjamaah 5 waktu, tahajudnya, sembahyang duhanya, zikirnya puluhan ribu sehari, salawatnya ribuan sehari, waktu-waktunya itu banyak beribadah. Nah, ini orang, artinya orang yang diberi Allah pakaian khusus. Yang lain orang-orangnya yang dapat itu. Orang ini orang yang disuruh Allah selalu menghadap raja, menghadap Allah. Dan Allah menjanjikan kalau selesai menghadap dibangunkan istana. Tetapi si ahli ibadah ini begitu dapat ada kesempatan dunia, nah akhirnya berdagang, berkurang sudah wiri-wiritannya, bertambah pulang dagangannya, berkurang lagi pulang wiritan-wiritan yang sudah biasa diamalkannya. Akhirnya karena kebanyakan usahanya habis wiridnya, kada lagi tinggal yang wajibnya lagi.
Nah, ini orang sama lawan budak tadi. Orang seliraknya rendah, himmahnya rendah. Ini hakun minta sepotong roti, diberi perawat kuda, ketimbang menghadap raja yang menjanjikan sebuah istana yang megah di tempat lain. Nah, demikian juga orang yang diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala dengan bermacam taufik dan pemeliharaan beserta dihiasi dengan beraneka kemampuan melayani Allah, dan selalu dilihat, diperhatikan oleh Allah dengan rahmatnya dan sebagian waktunya. Dibanggakan Allah di kalangan para malaikat, diberi kedudukan dan kepemimpinan oleh Allah, serta ditempatkan pada kedudukan orang agung. Sehingga andai kata ia berdoa pasti terkabul, andai kata meminta apa saja tentu dikabulkan dan dipenuhi. Andai kata memberi syafaat kepada orang lain tentu diridai. Andai kata bersumpah atas nama Allah pasti diluluskan dan dipenuhi. Andai kata di hatinya terdapat keinginan apapun tentu diberi sebelum memohon dengan lisannya. Orang yang demikian sifatnya lantas tidak mengetahui besarnya nikmat semacam ini, atau tidak melihat agungnya pangkat ini, kemudian berubah menuruti kesenangan nafsu yang jelik tanpa malu-malu, atau menjilati dunia yang tidak kekal, tidak memandang kepada anugerah Allah dan hadiah Allah, tidak melihat janji dan ancaman Allah di akhirat, tidak mengingat ganjaran yang agung dan nikmat yang merata lagi sempurna, maka betapa hina orang semacam ini. Orang yang ahli ibadah tergoda dunia, akhirnya ibadahnya kurang, alangkah hinanya orang seperti ini. Orang yang diberi Allah ilmu untuk diajarkan kepada manusia, begitu melihat kilauan dunia, dia tinggalkan tugasnya mengajar untuk mencari dunia itu, alangkah hinanya orang semacam ini. Tidak mengingat ganjaran yang agung dan nikmat yang merata lagi sempurna, maka betapa hina orang semacam ini, betapa jahat hamba semacam ini. Alangkah besar kekhawatiran terhadapnya, alangkah jelek perbuatannya seandainya ia mengetahui. Nah, semoga Allah Ta'ala berkenan menata bagusnya diri kita dengan keagungan anugerahnya dan keluasan rahmatnya. Nah, jadi artinya, kesimpulannya, apabila kita diberi Allah ilmu agama, diberi Allah ma'rifat lawan Tuhan, itu berarti Allah sayang lawan kita. Allah nyuruh kita supaya selalu berada di hadapannya. Bila selama ini kita nyaman dengan ibadah, nyaman dengan wirid-wirid kita, sebagian besar waktu habis untuk itu, tandanya Allah sayang kepada kita. Allah menyuruh kita selalu berada di dalam istananya Allah. Dan Allah menjanjikan kalau sudah selesai akan dibangunkan istana megah di tempat lain yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Nah, janganlah kita ini tergoda dengan dunia sehingga meninggalkan nikmat Allah yang besar ini. Jangan tergoda dengan dunia sehingga meninggalkan tugas kita menuntut ilmu. Nah, jangan kita tergoda dengan dunia meninggalkan tugas kita sebagai pengajar. Jangan tergoda dengan dunia meninggalkan tugas kita sebagai ahli ibadah kepada Allah. Itu contoh orang-orang yang dihinakan, orang-orang yang disengsarakan nantinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi engkau hendaklah memeras kemampuan engkau. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تحملنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين.